Ini adalah cerita TNG tak sengaja bertemu burung elang bertanduk sapi. Gadis kampung ini mendapatkan karomah ini. Sarinah melangkah pelan di antara rumpun bambu yang menjulang tinggi seperti dinding hijau. Udara pagi masih lembab, sisa embun menempel pada daun-daun, memantulkan cahaya matahari yang baru saja naik. Setiap kali angin bertiup, suara gesekan bambu terdengar melengking seperti bisikan-bisikan rahasia alam. Sarinah sudah terbiasa dengan suara itu. Bahkan sejak kecil ia sering menghabiskan waktu sendirian di sini. Hutan bambu adalah tempat ia mencari kayu bakar untuk dijual, satu-satunya cara untuk membantu ibunya yang semakin hari semakin lemah karena sakit. Dengan seikat tali rotan di tangan dan sebilah golok kecil terselip di pinggang, ia berjalan lebih dalam, menyusuri jalur kecil yang hanya ia yang tahu. Hari ini harus dapat lebih banyak, gumamnya pelan. Obat ibunya hampir habis, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari uang tambahan apapun caranya. Langkahnya sedikit tergesa, namun matanya tetap awas, mencari ranting-ranting kering yang menjuntai. Tiba-tiba, suara gemuruh berat terdengar dari arah utara hutan. Bukan suara ranting patah biasa, namun seperti tubuh besar yang jatuh menghantam tanah. Sarinah berhenti seketika. Jantungnya berdegup cepat. Hutan bambu biasanya tenang, bahkan hewan liar jarang masuk. Suara sekeras itu membuat udara terasa berubah. Suara apa itu? Bisiknya. Angin berhembus membawa aroma aneh, perpaduan tanah basah, bulu hewan, dan sesuatu yang sulit ia kenali. Nalurinya berbisik agar pergi menjauh, namun rasa penasarannya lebih besar. Dengan langkah hati-hati, ia menyibakkan daun bambu, berjalan menuju sumber suara. Tanah di bawah kakinya sedikit bergetar, seperti ada sesuatu yang mengaduk bumi. Ketika ia mendekati sebuah area dengan bambu yang tumbang, pemandangan itu membuat tubuhnya membeku. Di hadapannya tergeletak seekor burung raksasa, lebih besar dari sapi dewasa. Bulunya putih keemasan, ujung-ujungnya berkilau seperti terkena cahaya matahari walau hutan masih teduh. Sayapnya yang lebar tertekuk ke samping, tampak terluka dan terjerat akar-akar. Namun hal paling aneh dan menakutkan adalah dua tanduk melengkung seperti tanduk sapi menghiasi kepalanya. Sarinah mematung. Tangannya bergetar, mulutnya terbuka tanpa suara. Burung apa ini? Elang? Tapi elang mana yang memiliki tanduk? Burung raksasa itu menggerakkan kepalanya perlahan, matanya membuka sedikit. Mata itu besar, kuning cerah, dan memancarkan cahaya lembut. Saat pandangan mereka bertemu, jantung Sarinah seolah berhenti berdetak. Ia ingin berlari. Ia ingin menjerit. Namun kaki-kakinya terpaku. Mulutnya mengucap, nyaris tanpa sadar, "Astagfirullah, apa ini?" Burung itu mengeluarkan suara lirih, bukan teriakan keras seperti elang biasanya, tetapi suara dalam, berat, seperti suara dari ruang kosong yang bergema. Suara itu terdengar penuh penderitaan. Sarinah menelan ludah. Meski takut, hatinya tidak tega. Ia melihat sayap burung itu terjerat akar bambu besar hingga melukai bulu-bulunya yang indah. Darah keemasan sedikit menetes ke tanah. "Apa kau terluka?" tanyanya pelan, walau tahu burung itu tak mungkin menjawab. Namun yang mengejutkan, mata burung itu berkedip pelan, seolah mengerti ucapannya. Sarinah merasakan dadanya bergetar. Ia tahu risiko menolong hewan sebesar ini, hewan liar bisa menyerang kapan saja. Tapi melihat tatapan penuh rasa sakit itu, ia tak sanggup berpaling. Pelan-pelan, ia merangkak mendekat, menyingkirkan ranting. "Tenang, aku hanya mau membantu," ucapnya terus-menerus, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Burung itu tidak bergerak agresif.
hanya mengawasi. Sarinah memegang akar besar yang melilit sayap burung itu. Akar itu keras dan tebal, perlu tenaga besar untuk mengangkatnya. Ia mencoba menarik sekuat tenaga. Otaknya berkata tidak mungkin ia bisa, namun entah dari mana, kekuatan kecil muncul di tangannya. Akar itu bergeser sedikit. Dengan napas terengah, ia mengulanginya. Sedikit lagi, tahannya. Setelah beberapa menit, akar itu akhirnya terlepas, dan sayap burung itu bebas. Burung itu mengibaskan sayapnya perlahan, meski masih lemah. Ketika Sarinah ingin mundur, burung itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya dan menggesekkan paruhnya ke tangan Sarinah. Sekejap saja, ia merasakan sensasi panas menyambar dari ujung jari hingga ke lengan. Cahaya putih keemasan memancar dari sentuhan itu, membuat Sarinah hampir terjatuh. Apa yang kau lakukan? Gadis itu mundur ketakutan. Namun cahaya itu perlahan meresap ke tubuhnya. Tidak menyakitkan, justru hangat, menenangkan, seperti air hangat yang mengalir di pembuluh darah. Matanya berkunang-kunang. Dunia berputar sebentar. Burung itu bangkit perlahan, mengepakkan sayapnya yang luar biasa besar. Tanah bergetar halus saat bulu-bulu raksasa itu mengibas udara. Kemudian dengan gerakan mulia, burung itu terbang ke udara, meski terhuyung. Ia terbang memutar di atas Sarinah, mengeluarkan suara panjang yang membuat seluruh hutan seolah bergetar. Sesaat kemudian, burung itu melesat ke balik kabut di antara pohon bambu. Hilang seperti angin. Keheningan kembali. Sarinah terduduk lemas. Dadanya naik turun cepat. Tangannya masih hangat, memancarkan cahaya samar-samar yang perlahan meredup. Apa yang barusan terjadi? Desisnya. Ia memandangi tangannya yang bergetar. Ada bekas cahaya seperti tinta emas tipis di kulitnya. Ia mencoba mengusapnya, namun noda cahaya itu seperti menyatu dengan kulitnya. Ia merasakan sesuatu lagi, desiran halus di dalam tubuhnya. Tubuhnya lebih ringan, pendengarannya lebih tajam, dan hatinya terasa lebih luas, lebih jernih. Ia merasakan kehadiran antara dirinya dan alam di sekitarnya, seolah setiap hembusan angin, setiap retak daun, berbicara padanya. Namun itu belum apa-apa. Ketika ia berdiri untuk pulang, sebuah suara lembut seperti bisikan terdengar di telinganya, padahal tidak ada siapa-siapa. Penjaga. Sarinah menoleh cepat, tetapi hutan tetap diam. Dengan perasaan campur antara takut, bingung, dan tak percaya, ia menyentuh dadanya. Apa burung itu memberikan sesuatu padaku? Ia tidak punya jawaban. Yang ia tahu hanyalah satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan mulai hari itu, karomah yang tak pernah ia bayangkan akan mulai bangkit, perlahan, dan mengubah seluruh takdirnya. Sejak kejadian itu di hutan bambu, Sarinah berjalan pulang dengan langkah yang terasa lebih ringan meski hatinya dipenuhi pertanyaan. Cahaya samar yang tadi muncul di tangannya sudah meredup, tetapi rasa hangatnya masih tertinggal di kulit. Terlihat atau tidak, ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Saat memasuki desa, matahari sudah naik agak tinggi. Desa kecil itu tampak seperti biasa. Suara ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, suara pedagang ikan dari arah sungai. Namun entah mengapa, semuanya terasa berbeda bagi Sarinah. Seolah-olah setiap suara terdengar lebih jelas, setiap warna lebih terang, dan setiap hembusan angin membawa pesan samar yang ia belum bisa pahami. "Ni?" Suara lembut ibunya memanggil dari teras rumah ketika Sarinah mendekat. Perempuan renta itu duduk dengan selimut di atas kakinya. Wajahnya pucat namun menampakkan senyum kecil.
Sarinah cepat-cepat menurunkan pikulan kayu bakarnya. "Ibu sudah bangun? Tadi bilang mau istirahat." Ibunya tertawa kecil. "Kalau aku tidur terus, rumah ini bisa keburu tumbuh sarang laba-laba." "Kamu kemana saja? Kok lama sekali?" Sarinah ragu sejenak. Haruskah ia bercerita? Jika ia ceritakan, pasti ibunya tidak akan percaya, bahkan mungkin mengira ia sedang berhayal. "Biasa saja, Bu," jawab Sarinah akhirnya. "Tadi banyak ranting basah, jadi aku harus cari lebih dalam." Ibunya mengangguk. "Kalau begitu, nanti habiskan sarapan dulu. Kamu pasti lelah." Namun sebelum masuk ke rumah, tiba-tiba Sarinah merasakan sesuatu. Pandangannya mengarah ke tangan ibunya yang sedikit gemetar. Getaran itu bukan hanya terlihat, Sarinah dapat merasakannya dalam tubuhnya sendiri, seolah rasa sakit itu ikut mengalir ke dalam dirinya. Sarinah tersentak. "Apa ini?" Ia mendekat dan memegang tangan ibunya. Matanya melebar ketika ia merasakan denyut halus dari dalam tubuh ibunya, seakan tubuh itu berusaha mengirim pesan kepadanya. "Ibu kenapa? Tangannya sakit?" tanya Sarinah spontan. Ibunya terkejut. "Bagaimana kamu tahu? Ibu bahkan belum bilang apa-apa." Sarinah tersadar. Ia juga bingung. Entahlah, aku hanya merasa begitu." Ibunya tersenyum tipis dan mengusap kepala putrinya. "Kamu memang anak yang peka. Sejak kecil begitu." Tapi Sarinah tahu ini bukan soal kepekaan biasa. Saat makan siang, angin bertiup pelan melewati dapur kecil. Sarinah sedang mengaduk bubur untuk ibunya ketika ia tiba-tiba merasakan sensasi aneh lagi. Ia mengangkat panci dari api tanpa niat apapun, namun air di dalamnya beriak sendiri. Bukan karena panas, melainkan seperti merespons sentuhan tangannya. Ia memandang panci itu lama. Air bisa bergerak sendiri? Ia ingat bagaimana cahaya dari burung elang bertanduk itu meresap ke dalam tubuhnya. Mungkinkah itu penyebabnya? Apa mungkin ia sekarang memiliki kekuatan aneh? Sarinah menggenggam sendok. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. Namun kejadian-kejadian kecil terus muncul sepanjang hari. Ketika ia menyapu halaman, ia bisa merasakan dengan jelas arah angin dan bahkan bisa menebak kapan daun bambu akan jatuh. Saat ia menimba air dari sumur, ia tahu kapan ember akan penuh sebelum ia lihat. Bahkan saat ayam tetangga masuk ke halaman, ia seolah bisa merasakan ketakutan kecil ayam itu yang sedang dikejar kucing. Semua ini baru hari pertama sejak pertemuannya dengan elang itu. Malam datang dengan cepat. Udara dingin merayap di sela-sela dinding rumah. Sarinah duduk di sisi ibunya yang sudah tidur, sambil memandangi langit gelap dari jendela. Pikiran tentang elang bertanduk itu terus berputar. Ia akhirnya berbisik pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang kualami? Apa burung itu makhluk biasa? Ketika ia mulai mengantuk, suara duk, duk, duk terdengar dari atap rumah. Sarinah membuka mata. Suara berat seperti langkah besar menginjak anyaman daun rumbia. Ada sesuatu di atas. Ia berdiri perlahan dan melangkah keluar rumah. Angin malam begitu dingin hingga menusuk kulit. Bulan separuh bersinar redup, namun cukup untuk membuat bayangan tampak di tanah. Saat Sarinah mengangkat kepalanya ke arah atap, tubuhnya menegang. Di sana, berdiri tegak di puncak atap rumah, burung elang bertanduk itu. Cahaya dari bulu-bulunya membuat atap rumah seakan diselimuti sinar keemasan. Elang itu menatap langsung ke arah Sarinah.
Sorot matanya tidak liar, melainkan penuh kesadaran. "Kenapa kau datang?" tanya Sarinah pelan, entah bagaimana ia merasa elang itu bisa mendengar. Burung itu tidak mengeluarkan suara biasa. Sebaliknya, dari paruhnya keluar suara lirih, seperti dengungan atau mantra. Suara itu rendah, dalam, dan tidak seperti bahasa manusia manapun. Namun suara itu perlahan mengalun, bergetar di udara seperti gelombang halus. Sarinah merasa kepalanya ringan. Suara itu masuk ke dalam telinganya, lalu meresap ke dalam pikiran. Ia ingin menutup telinga, tapi tubuhnya tidak bergerak. "Berhenti," ucap Sarinah lirih. Tapi suaranya tenggelam. Dunia di sekitarnya mulai memudar. Angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Cahaya bulan membentuk lingkaran samar. Tubuh Sarinah melemah. Ia mencoba bertahan, tetapi suaranya kian menjauh. Dan setelah cahaya lebih terang memancar dari mata elang itu, Sarinah pingsan. Ia tersadar dalam kegelapan, namun bukan kegelapan rumahnya. Kegelapan ini luas, tanpa batas, seperti berada di tengah langit malam tanpa bintang. Tanah di bawahnya terasa lembut, seperti debu halus atau pasir ringan. Namun sekelilingnya diselimuti cahaya samar keemasan. "Di mana aku?" Suaranya bergema meski tidak ada dinding. Kemudian angin berembus. Dari angin itu muncul kilatan cahaya yang perlahan membentuk siluet elang bertanduk. Tapi elang itu bukan tubuh fisiknya, melainkan cahaya yang menyerupai bentuknya. Burung itu berbicara, bukan dengan suara, melainkan langsung ke dalam pikiran Sarinah. "Kau telah memilih kebaikan." Sarinah mundur setapak, ketakutan. "Kau adalah mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang menjaga." Apa maksudnya? "Kenapa aku?" Suara Sarinah bergetar. "Karena kau menyelamatkanku tanpa pamrih." Cahaya di sekitar elang itu semakin menyala lembut. "Sebagian kekuatan penjaga alam telah mengalir ke dalam tubuhmu." Sarinah terkejut. "Kekuatan? Karomah?" Elang itu menunduk. "Gunakan untuk melindungi. Bukan untuk menyombongkan. Bukan untuk menyakiti." Sarinah belum sempat bertanya lebih jauh ketika bayangan cahaya itu perlahan memudar. Suara elang itu bergema satu kali lagi. "Bahaya akan datang. Ikuti firasatmu." Kemudian semuanya hilang. Sarinah terbangun dengan napas terengah di depan rumah. Udara malam masih dingin. Elang bertanduk itu sudah menghilang. Ia menyentuh kepala, tidak ada luka. Namun ketika ia menatap telapak tangannya, cahaya tipis keemasan tampak mengalir seperti urat halus. Begitu lembut, namun nyata. "Apa yang terjadi padaku?" Suaranya bergetar, tetapi di dalam hatinya ia tahu. Ini baru permulaan. Karomah itu baru saja bangkit. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika ayam-ayam mulai berkokok. Cahaya matahari merembes melalui celah-celah bilik bambu rumah kecil Sarinah. Gadis itu terbangun dengan napas cepat, keringat dingin membasahi dahinya. Mimpi aneh semalam masih terasa jelas, ruang gelap tanpa batas, elang bercahaya, suara yang berbicara langsung ke dalam pikirannya. Ia menatap kedua telapak tangannya. Cahaya emas lembut itu masih ada, meski hanya terlihat ketika ia mengarahkan tangan ke sinar matahari. Garis-garis halus, seperti urat cahaya yang mengalir pelan. "Apa ini benar-benar terjadi?" gumamnya. Sarinah berdiri perlahan. Kepalanya masih terasa ringan. Ia melangkah ke ruangan tempat ibunya tidur.
Perempuan itu masih terbaring, batu kecil sesekali terdengar. Melihat ibunya seperti itu membuat hati Sarinah teriris. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang dingin itu. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi hangat mengalir dari telapak tangannya, sama seperti ketika elang itu menyentuhnya. Apa ini? Cahaya tipis mengalir dari tangan Sarinah ke kulit ibunya. Tidak terang, hanya berkilau halus seperti serpihan debu emas. Ibunya bergerak sedikit dan menghela napas lega, seolah rasa nyerinya berkurang. Sarinah kaget dan melepaskan genggaman itu, takut kalau ia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Cahaya itu langsung padam. Ibunya membuka mata perlahan. "Sarinah, kamu sudah bangun?" "Iya, Bu," jawab Sarinah gugup. Ibu merasa lebih baik. Ibunya mengangguk kecil. Entah kenapa, tadi rasanya nyeri di dada ibu hilang sebentar. Mungkin obatnya mulai bekerja. Sarinah hanya tersenyum. Ia tidak berani bercerita. Sarinah keluar rumah membawa ember untuk mengambil air. Udara pagi segar dan suara burung-burung terdengar nyaring. Tetapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ia bisa mendengar suara dedaunan jatuh bahkan dari kejauhan. Ia bisa merasakan getaran tanah ketika sekelompok kambing berlarian di jalan jauh di ujung desa. Pandangannya juga lebih tajam. Benda-benda kecil seperti serangga di rerumputan terlihat lebih jelas dari biasanya. Saat berjalan menuju sumur, seorang tetangga, Embok Ginem, melambaikan tangan. "Sarinah, bisa bantu Embok sebentar?" Sarinah menghampiri. Embok Ginem sedang kerepotan karena ayam-ayamnya berlarian keluar pagar. "Tolong antar ayam-ayam ini masuk kandang." Embok sudah tua, susah mengejar. Biasanya, mengejar ayam adalah pekerjaan paling melelahkan. Ayam-ayam itu lincah, sulit ditangkap. Tapi kali ini, saat Sarinah mendekat, ia bisa merasakan arah gerak ayam-ayam itu. Seolah ia bisa membaca kemana mereka akan melompat sebelum mereka bergerak. Tubuhnya bergerak reflektif, cepat, dan tepat. Dalam hitungan detik, ia menangkap satu ekor. Embok Ginem ternganga. "Cepat sekali kamu itu." Sarinah meraih ayam kedua, bahkan tanpa berlari. Ia hanya menggerakkan tangan, dan ayam itu seolah menyerah begitu saja. Seperti merasakan aura tenang darinya. "Loh, biasanya ayam itu paling bandel. Kok bisa jinah sama kamu?" gumam Embok Ginem. Sarinah gugup, mencoba menyembunyikan kebingungannya. Ia tersenyum canggung. "Mungkin lagi capek, Embok." Ketika semua ayam sudah masuk kandang, Embok Ginem mengusap bahunya. "Kamu anak baik, Sarinah. Semoga Allah balas kebaikanmu." Ucapan itu membuat dada Sarinah hangat, tapi juga semakin membuatnya gelisah. Karomah apa yang ia dapatkan sebenarnya? Saat tengah hari, langit mendung. Awan gelap perlahan berkumpul di atas desa. Orang-orang mulai bergegas menutup jemuran. Sarinah baru saja sampai di rumah setelah mengambil air dari sumur ketika ia mendengar teriakan. "Anak-anak, keluar dari sungai. Arus mulai deras." Itu suara Pak Lebar, kepala dusun. Sungai di belakang desa memang bisa berubah deras dengan cepat saat hujan di daerah pegunungan meski hujan belum turun di desa. Sarinah menoleh dan melihat 3 anak kecil masih bermain di sungai. Mereka tertawa-tawa, tidak menyadari arus mulai kuat. Air yang awalnya tenang kini mulai bergolak. "Keluar! Jangan main di situ!" teriak Sarinah. Anak-anak itu menoleh,
Namun tiba-tiba salah satu dari mereka terpeleset. Tubuhnya terseret arus dengan cepat. Semua orang berteriak panik. Tanpa pikir panjang, Sarinah menjatuhkan embernya dan berlari ke arah sungai. Ia tidak merasa takut, tidak sempat berpikir apapun. Yang ia rasakan hanya dorongan kuat di dadanya, dorongan untuk menolong. Begitu mendekati tepi sungai, sesuatu terjadi. Waktu seolah melambat. Arus deras yang biasanya sulit diprediksi kini terlihat jelas di mata Sarinah. Ia bisa melihat jalur air, pusaran kecil, bebatuan di bawah permukaan, bahkan posisi tubuh anak yang terseret. Ia melompat ke dalam air. Tubuhnya bergerak seolah dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia berenang menembus arus deras dengan kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Tangan dan kakinya seperti lebih bertenaga, lebih ringan, dan lebih cepat. Ketika ia mendekat ke anak itu, tangan Sarinah memancarkan cahaya keemasan di dalam air. Arus sungai yang awalnya ganas mendadak melambat di sekitar mereka. Seolah air mendengarkan sesuatu yang tak terlihat. Sarinah meraih anak itu dan menariknya ke permukaan. Anak itu batu keras tapi selamat. Penduduk desa menunggu di tepi sungai, wajah mereka tegang. Ketika Sarinah muncul membawa anak itu di lengannya, mereka bersorak lega. Pak Lebar menarik mereka ke darat. Astagfirullah. Sarinah, kamu berani sekali. Sungai sedang bahaya. Tapi, bagaimana kamu bisa berenang secepat itu? Semua mata memandang Sarinah. Namun Sarinah hanya terdiam. Ia gemetar, bukan karena takut, tetapi karena sadar apa yang terjadi. Air, elemen alam, seakan melunak ketika menyentuhnya. Seolah ia bisa mengomando arus hanya dengan sentuhan atau pikirannya. Anak itu memeluk Sarinah sambil menangis. "Makasih, Kak." Sarinah membalas dengan senyum lembut. Tapi hatinya kian gelisah. Ini bukan kebetulan. Karomah itu makin kuat. Sore harinya, ketika Sarinah menjemur pakaian, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun bambu dari arah hutan bergerak seperti mengirimkan sinyal. Ia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu. Angin berputar di sekelilingnya, membawa bisikan halus. Bukan suara manusia, bukan juga suara burung. Lebih seperti rasa daripada bunyi. Ia tahu suara itu. Itu suara panggilan elang bertanduk. Sarinah memandang ke arah hutan bambu, jantungnya berdegup keras. Kakinya gatal untuk melangkah, seakan ada magnet menariknya. "Aku harus kembali ke sana," bisiknya. Karomah itu tidak datang tanpa tujuan. Dan puncak perubahannya sedang menunggu di hutan. Angin sore menyapu lembut hamparan ilalang ketika Lestari menapaki jalan setapak menuju hutan bambu. Sejak kejadian aneh itu, ketika ia diberi karomah melihat niat buruk seseorang, dunia terasa berbeda baginya. Pepohonan seolah berbisik, angin seperti mengirimkan pesan, dan tatapan orang-orang di kampung menjadi lebih berat bagai menyimpan makna tersembunyi. Ia masih remaja, tetapi beban yang ia rasakan seolah milik orang dewasa yang telah bertahun-tahun memikul rahasia besar. Di pundaknya, seekor makhluk berdarah campuran langit, elang bertanduk sapi bernama Nagara, bertengger tenang. Matanya bersinar bagai bara emas yang dalam, namun penuh kasih. Lestari, suara Nagara bergema di kepalanya, bukan lewat mulut, melainkan lewat getaran batin yang ia rasakan. "Hari ini kau akan memahami sebagian dari takdirmu." Lestari menelan ludah. "Aku masih belum mengerti. Mengapa aku? Aku hanya gadis kampung,
Bahkan untuk makan saja kadang harus menahan lapar. Kenapa bukan orang lain? Nagara mengepakkan sayap sebentar, membuat daun-daun bambu bergemerisik bagai musik alam. Karomah tidak diberikan pada mereka yang merasa pantas. Ia diberikan pada mereka yang kuat menanggung amanah, meski mereka sendiri merasa kecil. Mereka tiba di sebuah tanah lapang. Langit sore memancarkan warna jingga keemasan yang indah. Di tengah lapang itu, Nagara berdiri tegak, tanduknya memantulkan cahaya mentari. Mulai sekarang, kau harus belajar mendengar suara langit, kata Nagara. Lestari mengerutkan kening. Maksudnya? Nagara memejamkan mata. Seketika angin berhenti, seolah waktu terhenti. Suasana berubah hening, namun bukan hening biasa, lebih seperti dunia menahan napas. Dengarkan, bisik Nagara. Pada awalnya, Lestari hanya mendengar desiran angin sisa sore. Namun perlahan, suara itu berubah menjadi gema lembut. Seperti nyanyian yang tak berasal dari bumi. Seperti suara jauh di atas awan. Suara itu tidak menggunakan bahasa manusia, namun hatinya memahami. Lestari tertegun. Air matanya mengalir tanpa sebab. Apa itu? Itu suara takdir, jawab Nagara. Ia mengalir dalam hati mereka yang diberi karomah. Jangan kau paksa dengan pikiranmu, cukup rasakan. Lestari memejamkan mata lebih dalam. Suara itu semakin jelas. Seolah ada yang memanggilnya dari kejauhan, sebuah panggilan yang lembut namun memaksa. Ia melihat sekilas bayangan dalam pikirannya, sebuah rumah reot di tepi sungai, seorang ibu tua berwajah cemas, dan seorang lelaki yang membungkuk dengan kain hitam di tangannya. Lestari membuka mata, napasnya terengah. Aku melihat seseorang. Dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Tapi aku tidak tahu siapa. Itulah ujian pertamamu, kata Nagara dengan suara berat. Kau diberi penglihatan, tetapi kau harus mencari sendiri jawabannya. Sesampainya di kampung, suasana senja berubah muram. Lampu-lampu minyak mulai menyala, dan aroma kayu bakar menyeruak dari dapur-dapur warga. Orang-orang yang biasanya ramah kini memandang Lestari dengan tatapan ragu. Mereka telah mendengar gosip bahwa Lestari membawa makhluk aneh dari hutan. Burung, elang, atau roh? Tak ada yang tahu pasti. Dan di kampung kecil, segala yang tidak biasa akan cepat menjadi bahan ketakutan. Beberapa anak kecil berlari sambil berbisik. Itu dia gadis yang berteman sama makhluk bertanduk. Mungkin dia penyihir. Mungkin dia bawa sial. Lestari hanya menunduk, tak ingin memicu perdebatan. Ia sudah cukup lelah dengan penglihatannya. Namun perlahan, seorang perempuan tua yang sangat ia kenal muncul di ambang pintu rumahnya, ibunya, Bu Rini. Wajah ibu itu menegang ketika melihat Lestari, lalu melembut saat melihat tatapan putrinya yang letih. Lestari, kau pulang? Lestari mengangguk. Iya, Bu. Bu Rini melihat Nagara yang bertengger di pundak Lestari. Tangan ibunya gemetar. Makhluk itu, dia tidak berbahaya, kan? Nagara merunduk hormat. Saya datang membawa rahmat, bukan mudarat. Bu Rini tersentak, menutup mulut dengan tangan. Dia bicara. Ibu, semuanya akan baik-baik saja, kata Lestari lirih. Aku akan jelaskan nanti. Belum sempat mereka masuk rumah, seorang tetangga yang terkenal galak, Pak Rambo, mendekat dengan langkah cepat dan wajah memerah. Lestari, apa maksudmu membawa hewan jadi-jadian ke kampung ini? Kau mau apa lagi?
Mau bawa malapetaka? Lestari memeluk dirinya sendiri. Aku tidak berniat buruk. Bohong, bentak Pak Rambo. Aku dengar dari pasar. Anak-anak jadi ketakutan. Kau harus lepaskan makhluk itu kembali ke hutan. Nagara berdiri tegap di depan Lestari, melindunginya. Sorot matanya berubah tajam. Jaga bicaramu, manusia. Pak Rambo melangkah mundur dengan wajah pucat. Ia tidak menyangka makhluk itu mampu berbicara. Keramaian semakin memanas. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka. Ada yang takut, ada yang penasaran, ada yang ingin mengusir Lestari. Gadis itu gemetar tetapi mencoba tegar. Cukup, suara Bu Rini menggelegar. Anak saya tidak berbuat salah. Dia pulang dalam keadaan lelah, dan kalian memperlakukannya begini? Namun keramaian itu belum mencapai puncaknya. Dari tengah kerumunan, seorang lelaki misterius mengenakan kain hitam di bahu berdiri diam, tanpa suara, memperhatikan Lestari dan Nagara. Wajahnya tidak jelas dalam bayang-bayang senja. Lestari tertegun. Itu, lelaki yang kulihat dalam penglihatan tadi. Nadara berbisik di telinganya, hati-hatilah. Ujianmu dimulai. Suasana kampung semakin kacau. Lestari berdiri di tengah kerumunan, dengan jantung berdegup keras. Ia tahu malam itu akan mengubah hidupnya. Ia tahu lelaki misterius itu membawa sesuatu, entah bahaya atau takdir. Tetapi ia belum tahu bahwa malam ini, seseorang di kampungnya akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan hanya Lestari yang dapat menghentikan bencana itu. Malam turun pelan-pelan ke kampung itu seperti kain hitam tebal yang menelan cahaya. Lampu minyak di setiap rumah berkelip kecil, tetapi suasana terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Udara membawa aroma tanah lembab, dan di langit awan bergerak cepat seolah gelisah, seperti ada sesuatu yang enggan turun ke bumi. Di dalam rumah kecilnya, Lestari duduk di samping ibunya yang sedang menyiapkan makan malam sederhana, sepiring singkong rebus dan sedikit sambal terasi. Namun tak ada di antara mereka yang berselera menyentuh makanan itu. Pikiran Lestari masih dipenuhi bayangan lelaki misterius berbalut kain hitam yang ia lihat sore tadi. Bu, Lestari akhirnya membuka suara. Aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi malam ini. Bu Rini menatap wajah putrinya, lalu menunduk pelan. Sejak kau membawa makhluk itu, aku selalu merasa ada hal besar yang mengikuti kita. Tapi ibu percaya sama kamu. Ceritakan saja apa yang kau lihat. Lestari menarik napas panjang. Aku mendapat penglihatan. Ada seorang lelaki membawa kain hitam, dia sepertinya ingin melakukan sesuatu yang jahat. Nagara, yang sejak tadi duduk dengan tenang di ambang jendela, angkat bicara dengan suara berat namun lembut, aku juga merasakan aura kelam di kampung ini. Ada niat buruk yang lahir dari luka masa lalu. Dan malam ini, semua itu akan muncul ke permukaan. Bu Rini memeluk dirinya sendiri. Apa itu akan membahayakan Lestari? Nagara memandangnya lama. Bukan hanya Lestari. Itu bisa membahayakan seluruh kampung. Di luar rumah, kampung terlihat sepi. Namun kesunyian itu bukan kesunyian damai, melainkan kesunyian yang menyembunyikan ancaman. Lestari berdiri di depan pintu, matanya menatap gelapnya jalan kecil. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari balik bayang-bayang rumah. Tiba-tiba seekor ayam berkokok keras, padahal bukan waktunya. Diikuti suara gonggongan anjing yang menggema di kejauhan. Lestari merinding. Ini dimulai, gumam Nagara. Hei, enduk,
terdengar suara Pak Rambo dari kejauhan. "Keluar sebentar. Aku mau bicara." Lestari ragu, tetapi Nagara mencondongkan tubuhnya. "Tidak apa. Aku bersamamu." Mereka melangkah keluar rumah. Di depan pintu, Pak Rambo berdiri dengan wajah resah, berbeda jauh dari kemarahan sore tadi. "Ada apa, Pak?" tanya Lestari. "Tadi aku lihat seseorang mondar-mandir dekat rumah Makwati," katanya setengah berbisik. "Dia bawa karung dan sesuatu yang seperti pisau panjang." Ia mengusap tengkuknya. "Aku takut dia maling." Makwati adalah seorang janda tua yang tinggal sendirian di ujung kampung, sangat miskin dan tidak punya siapa-siapa. Lestari terkejut. Penglihatan yang ia dapatkan sore tadi memperlihatkan rumah reot di tepi sungai, dan rumah Makwati berada tepat di sana. "Bu, aku akan lihat sebentar," kata Lestari sambil menelan takut. "Tidak," seru Burini. "Itu bahaya." "Ibu," Lestari menggenggam tangan ibunya. "Kalau aku tidak pergi, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Aku tidak bisa diam saja." Burini menatap putrinya lama, lalu akhirnya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Hati-hati, Enduk." Lestari berjalan cepat menuju bagian paling gelap dari kampung, dengan Nagara mengepap perlahan di atasnya, mengawasi dari udara. Jalan setapak menuju rumah Makwati dikelilingi pepohonan besar dan ilalang tinggi. Cahaya bulan yang malu-malu menembus awan hanya memberi sedikit penerangan. "Sesuatu tidak beres," ujar Nagara dari langit. "Ada aura dendam di area ini." Lestari menelan ludah. "Apa kita terlambat?" "Belum. Tapi waktu kita tak banyak." Ketika mereka semakin dekat, terdengar suara benda jatuh dari arah rumah Makwati. Lestari berlari. Detak jantungnya berdegup tidak karuan. Sesampainya di depan rumah reot itu, pintu terlihat terbuka sedikit, bergoyang pelan ditiup angin. "Makwati?" panggil Lestari lirih. Tidak ada jawaban. Lestari menatap ke dalam. Gelap. Hanya pelita kecil di sudut ruangan. Dan di tengah rumah, sosok lelaki dengan kain hitam di bahunya sedang membongkar lemari tua. Lestari menahan napas. Itu dia, lelaki dari penglihatanku. Tepat saat ia ingin melangkah, Nagara mendarat di pundaknya dan berbisik, "Bersiaplah." Lelaki itu bukan sembarang maling. Belum sempat Nagara melanjutkan, suara rendah dan serak dari dalam rumah terdengar. "Aku tahu ada yang mengintai, keluar kalian." Lelaki itu berbalik. Matanya tajam, penuh kebencian. Wajahnya tirus, rambutnya berantakan, dan ada bekas luka panjang di pipi. Sorot matanya mengerikan, seperti seseorang yang menyimpan dendam lama yang sulit padam. Lestari melangkah pelan. "Kau siapa? Apa yang kau cari di rumah Makwati?" Lelaki itu tersenyum miring. "Anak kecil sepertimu tidak akan mengerti. Niatmu jahat," kata Lestari dengan suara bergetar. "Aku melihatmu sebelum aku tiba di sini." Lelaki itu tertegun. "Melihatku? Dari mana?" Nagara terbang ke depan Lestari, berdiri melindunginya. "Pergilah sebelum aku memaksamu." Namun lelaki itu justru tertawa rendah. "Burung bertanduk sapi, hewan legenda yang selama ini kucari. Ternyata benar gosip itu. Dan kalau aku menangkapmu, aku bisa menjualmu dengan harga yang tak terbayangkan." Lestari membelalakkan mata. Jadi ini alasannya? Dia bukan sekadar maling, dia memburu Nagara. "Dia mau menculikmu, Nagara," seru Lestari. Sebelum Nagara menjawab,
Lelaki itu mengangkat karung besar di tangannya dan melemparkan sesuatu, jaring hitam besar yang melesat cepat. Nagara. Jaring itu terbang seperti ular dan menutupi ruang udara di arah Nagara. Makhluk bertanduk itu berusaha terbang ke samping, namun jaring itu berputar mengikuti. Dalam sekejap, jaring tersebut membungkus tubuh Nagara dan menjatuhkannya ke tanah. Lestari berteriak, "Nagara!" Lelaki itu bergerak cepat, menarik jaring itu dan memasukkan Nagara yang meronta dengan panik. "Karomah atau tidak, kau tidak bisa menyelamatkan burungmu, gadis kecil." Lestari maju sambil menangis. "Lepaskan dia. Dia bukan milikmu." Lelaki itu bersiap melarikan diri, namun tiba-tiba Lestari merasakan sesuatu mengalir di dalam dirinya, getaran halus namun kuat, seperti gelombang cahaya yang naik dari dada ke kepala. Matanya berubah. Penglihatannya berubah. Suara langit bergema keras. "Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Tiba-tiba dari kedua telapak tangan Lestari, cahaya lembut keemasan memancar, bukan terang menyilaukan, bukan api, tetapi aura hangat yang membuat waktu seperti berhenti. Lelaki itu membeku. Nagara berhenti meronta, menatap Lestari. Lestari sendiri gemetar, tidak percaya. "Apa ini?" bisiknya. Nagara, meski terjerat, berbisik pelan. "Lestari, karomah keduamu telah lahir." Karomah yang dapat melumpuhkan niat jahat seseorang hanya dengan getaran hatinya. Dan malam itu, di bawah langit yang muram, seorang gadis kampung menyaksikan awal dari kekuatan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Angin malam tiba-tiba berhenti, seolah dunia menahan napas saat cahaya keemasan dari kedua telapak tangan Lestari meluas perlahan. Kilau itu tidak menyilaukan, namun begitu hangat dan lembut sehingga daun-daun di sekitar rumah Makwati tampak bergetar, bukan karena angin, tetapi karena getaran kekuatan yang mengalir. Lelaki berkerudung hitam itu terpaku pada tempatnya. Tangannya yang memegang jaring bergetar hebat. Napasnya tersengal, matanya membulat penuh ketakutan. Apa ini?" Suaranya pecah. "Apa yang kau lakukan, gadis?" Lestari sendiri tidak tahu. Tubuhnya gemetar, dadanya terasa penuh, matanya mulai dipenuhi air. Tetapi dorongan di dalam dirinya terus menuntun, tidak lewat pikiran, tetapi lewat hati yang seolah digerakkan oleh kuasa yang lebih tinggi. Nagara di dalam jaring memandangnya dengan mata yang berkilat kagum. "Lestari, kau telah membuka karomah keduamu," ucapnya lirih namun jelas, karomah yang hanya muncul pada mereka yang hatinya suci dan berani. Cahaya itu semakin menebar, menciptakan semacam lingkaran keemasan di tanah. Setiap kilau yang menyentuh lelaki itu membuatnya mundur selangkah, bukan karena luka, tapi seperti rasa bersalah yang tiba-tiba merobek dirinya dari dalam. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa dadaku terasa berat? Kenapa aku ingat wajah-wajah itu?" Lelaki itu memegangi kepalanya. Ia berteriak, bukan kesakitan fisik, tetapi seperti seseorang yang tiba-tiba dipaksa mengingat sesuatu yang bertahun-tahun ia kubur. Lestari melangkah maju tanpa sadar. "Aku tidak ingin mencelakaimu, aku hanya ingin kau berhenti." Namun cahaya itu seolah bekerja sendiri. Tiba-tiba, bayangan-bayangan muncul di sekitar lelaki itu, bukan bayangan dari luar, tetapi bayangan dari ingatannya sendiri. Lestari dapat melihatnya seperti potongan film yang terpampang di udara. Seorang anak laki kecil dipukul ayahnya. Rumah reot dengan teriakan setiap hari. Makian, pukulan, luka batin yang tidak pernah sembuh. Anak itu kabur dan tumbuh di jalanan, penuh kebencian pada dunia. Lestari memegang dadanya,
begitu sakit melihat itu semua. Kau melakukan ini semua karena luka lama. Lelaki itu, yang kini lututnya telah jatuh ke tanah, menangis terisak. Mereka mencuri hidupku. Mereka menghancurkan masa kecilku. Dan dunia tak pernah peduli, jadi kenapa aku harus peduli pada dunia? Nagara berbicara dari balik jaring, dendam tidak akan membuat luka hatimu sembuh. Kau hanya memindahkan rasa sakitmu pada orang lain. Lelaki itu memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Aku tidak tahu lagi siapa diriku. Cahaya Lestari mulai meredup, perlahan kembali masuk ke dalam tubuhnya. Seolah karomah itu hanya diaktifkan untuk membuka tabir kegelapan, bukan untuk menghukum. Lestari jatuh berlutut, kelelahan luar biasa. Keringat membasahi wajahnya, tetapi hatinya terasa ringan, seolah ia baru saja melakukan sesuatu yang benar meski ia sendiri tidak paham sepenuhnya. Ketika cahaya sepenuhnya hilang, lelaki itu terduduk diam, bukan lagi dengan sorot mata jahat, tetapi sorot mata kosong yang kehilangan pegangan. "Si siapa kau, gadis?" bisiknya dengan suara kecil. Lestari menatapnya dengan rasa iba. "Aku bukan siapa-siapa. Hanya gadis kampung yang ingin melindungi temannya." Sunyi sejenak. Kemudian dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Beberapa warga yang penasaran, termasuk Pak Rambo, datang membawa obor. Tatapan mereka berubah terkejut melihat adegan di depan rumah Makwati. Lelaki asing terbaring lemas. Lestari yang tampak pucat. Dan Nagara terjerat jaring hitam. "Lestari! Apa yang terjadi?" teriak Pak Rambo. Lestari mencoba bangkit, tetapi lututnya lemas. Beberapa perempuan segera memapahnya. Pak Rambo menatap lelaki misterius itu dengan amarah. "Heh, kau maling, ya? Mau nyuri apa di rumah Makwati? Mau nyulik burung aneh itu juga?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Saat warga hendak menyeretnya, Lestari mengangkat tangan lemah. Jangan sakiti dia." Semua terdiam. "Apa?" pekik Pak Rambo. "Kau membelanya? Dia tadi mau menculik burungmu." Lestari menatap lelaki itu dengan mata lembut. Dia bukan hanya pencuri, dia adalah seseorang yang terluka. Dan luka itu membuatnya buta. Ucapan itu membuat warga terkejut. Mereka tidak paham, tetapi tidak ada yang berani membantah Lestari yang saat itu dipandang berbeda, seperti membawa sesuatu yang agung dan tak bisa dijelaskan. Pak Rambo menghembuskan napas berat. "Kalau begitu, kita bawa dia ke balai kampung dulu. Biar kepala dusun yang mengurus." Lelaki itu menunduk pasrah, tanpa perlawanan. Sebelum dibawa pergi, ia menoleh pada Lestari. Sorot matanya melembut untuk pertama kalinya. Kenapa kau tidak membiarkan mereka memukulku? Mengapa kau memilih melindungiku, padahal aku ingin menyakitimu?" Lestari tersenyum tipis meski tubuhnya gemetar. "Karena aku bisa merasakan hatimu." Dan lelaki itu menangis lagi, lebih keras dari sebelumnya. Setelah semua orang pulang, Lestari segera membebaskan Nagara dari jaring. Makhluk bertanduk itu langsung memeluk Lestari dengan sayapnya. "Kau melakukan hal besar malam ini," bisik Nagara. "Karomah yang kau miliki bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membuka hati mereka yang tersesat." Lestari tersenyum lemah. "Tapi aku takut, Nagara, kekuatan ini, apa aku bisa mengendalikannya?" Nagara menatapnya dalam,
Tanduknya memantulkan cahaya bulan. Kekuatan yang lahir dari hati yang suci takkan pernah menjerumuskanmu. Tapi perjalananmu baru dimulai. Lestari menatap langit. Malam tampak sangat tinggi dan sunyi. Aku merasa akan ada sesuatu yang lebih besar menungguku. Nagara mengangguk pelan. Dan kau harus siap. Karena karomah ketigamu tidak akan lahir tanpa pengorbanan. Lestari tersentak. Pengorbanan? Apa maksudmu? Nagara tidak menjawab. Ia hanya memandang jauh ke hutan gelap seolah merasakan bahaya yang semakin dekat. Dan Lestari, untuk pertama kalinya, merasakan ketakutan yang berbeda. Ketakutan akan hal besar yang tidak ia pahami tetapi tidak bisa ia hindari. Pagi itu matahari muncul dengan malu-malu. Embun masih menempel di pucuk rumput, namun hawa dingin tidak juga pergi. Seolah semalam telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih kelam. Lestari bangun dengan tubuh lemah. Napasnya berat, pandangannya berkunang-kunang. Di sampingnya, Nagara duduk tenang, menatapnya dengan mata lembut. "Kau belum pulih," kata Nagara. Lestari mencoba duduk. "Aku baik-baik saja," tapi tubuhnya langsung goyah, dan Nagara membantu menahannya dengan sayapnya. Burini membawa semangkuk air jahe. "Kau demam," enduk. "Tubuhmu memaksa beristirahat." Lestari tahu ini bukan sekadar kelelahan biasa. Sejak kekuatan itu muncul, tubuhnya seolah memikul beban yang lebih besar dari dirinya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang berubah. "Aku harus ke balai kampung, melihat keadaan lelaki itu," katanya. Burini langsung menolak. "Tidak. Kau bahkan berdiri saja sempoyongan. Biarkan dulu, ya." Namun Lestari menggeleng perlahan. "Ibu, aku merasa lelaki itu belum selesai. Ada sesuatu yang tertahan dalam dirinya. Aku bisa merasakannya." Nagara menatap Lestari dalam-dalam. "Kita akan pergi. Tapi bukan ke balai kampung." Lestari tertegun. "Lalu kemana?" Nagara menoleh ke arah timur, ke arah hutan besar yang selalu dilarang warga masuki. Hutan yang dikenal dengan nama Hutan Nirmala Kawat, hutan yang katanya menyimpan roh leluhur, kutukan, dan makhluk tak terlihat. "Kita harus pergi ke hutan itu. Ada seseorang atau sesuatu yang ingin berbicara denganmu." Setelah membujuk Burini, Lestari akhirnya diberi izin dengan syarat pulang sebelum sore. Ia tidak berani mengatakan akan masuk hutan larangan. Cukup mengatakan ia akan melihat kondisi desa. Saat mereka berjalan melewati pematang sawah, suasana desa tampak berbeda. Warga berkumpul membicarakan kejadian semalam, tetapi ketika Lestari lewat, semua orang terdiam dan menatap dengan campuran heran, takut, dan hormat. "Lestari, katanya ada cahaya dari tanganmu, ya? Apa benar kau bisa bikin maling itu menangis begitu saja? Anak gadis kok bisa punya kekuatan begitu?" Bisik-bisik menyebar. Lestari menunduk. Ia tidak suka perhatian seperti itu. Nagara melangkah di sampingnya, menjaga jarak dari warga. "Jangan pikirkan mereka," kata Nagara. "Kau memang berbeda. Dunia akan selalu takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami." Tak lama kemudian mereka sampai di batas hutan. Pepohonan rimbun berdiri seperti dinding besar. Cahaya matahari bahkan sulit menembus ke dalamnya. Udara di depan hutan terasa lebih dingin, seolah sedang memperingatkan. "Kita benar-benar akan masuk?" Lestari bertanya lirih. Nagara mengangguk. "Karomahmu tidak akan berhenti muncul.
dan seseorang sudah memanggilmu berhari-hari." "Siapa?" tanya Lestari. Nagara tidak menjawab. "Kau akan tahu." Maka mereka melangkah masuk. Hutan Nirmala Kawat sangat berbeda dari hutan biasa. Begitu Lestari melangkah beberapa meter, suara dunia luar menghilang. Tidak ada suara ayam, tidak ada angin dari padang, bahkan suara gemerisik dedaunan terdengar sangat jauh. Seolah hutan ini memiliki dunianya sendiri. Pohon-pohon besar berdiri menjulang seperti penjaga kuno. Akar menjalar di tanah seperti ular tidur. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu tua memenuhi udara. Semakin dalam mereka melangkah, suasana semakin aneh. Cahaya matahari menjadi hijau, seperti terpantul dari daun. Suara gemericik air terdengar meski tidak ada sungai. Kadang terdengar suara langkah samar, seperti ada yang mengikuti mereka. "Nagara, ada yang mengawasi," bisik Lestari. "Aku tahu," jawab Nagara pelan. "Tapi mereka tidak akan mengganggu." "Siapa mereka?" "Penjaga. Roh-roh yang menjaga hutan ini sejak ratusan tahun lalu. Mereka merasakan karomah dalam dirimu." Lestari menelan ludah. "Apa mereka marah?" "Tidak. Mereka penasaran." Lestari merinding. Tetapi ia tetap melangkah, mengikuti Nagara yang berjalan mantap seolah sudah tahu arah. Setelah sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Ruang kecil di tengah hutan, dikelilingi pohon raksasa yang membentuk lingkaran alami. Matahari masuk tepat di tengah, menerangi sebuah batu besar berlumut. Di atas batu itu, duduk seseorang. Tua. Berjubah kain putih lusuh. Rambutnya panjang abu-abu. Matanya tertutup, tetapi senyumnya lembut. "Nagara," kata suara tua itu tanpa membuka mata. "Akhirnya kau membawanya." Lestari mundur setapak. Siapa dia?" Nagara menunduk hormat. "Guru Suanda, penjaga tertua hutan ini, dan orang yang mengetahui semua hal tentang karomah." Orang tua itu membuka matanya. Kilau matanya bukan kilau manusia biasa. Ada cahaya halus, tenang, seperti riak air. "Lestari," katanya sambil tersenyum. "Aku sudah menunggumu. Sejak malam saat karomah pertamamu muncul." Lestari menggigit bibir. "Kenapa aku harus datang? Aku bahkan tidak mengerti apa yang terjadi pada diriku." Guru Suanda berdiri perlahan. Meski tua, tubuhnya tegak dan suaranya kokoh. "Kau adalah pemilik karomah keturunan kelima." Lestari tersentak. "Keturunan? Tapi aku hanya gadis kampung biasa. Ayahku petani, ibuku pedagang kecil. Tidak ada yang istimewa dari keluarga kami." Guru Suanda menggeleng lembut. "Itulah yang tidak kau ketahui. Karomahmu bukan warisan harta, tetapi warisan jiwa." Ia menunjuk ke arah Nagara. "Dan burung bertanduk ini bukan sekadar burung. Dia adalah penjaga garis keturunanmu." Lestari memandang Nagara dengan mata membelalak. "Penjaga garis keturunanku?" Nagara menundukkan kepala. "Aku tidak bisa mengatakan apa-apa sebelum waktunya. Tetapi kau memang lahir untuk lebih dari sekadar hidup di kampung ini." Lestari merasa kepalanya berputar. "Tapi, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain?" Guru Suanda mendekatinya. "Karena kau memiliki 3 hal yang tidak dimiliki manusia biasa. Hati yang tidak menyimpan kebencian, bahkan kepada orang yang menyakitimu.
keberanian untuk menghadapi yang tidak kau pahami. Takdir. Takdir yang sudah ditulis jauh sebelum kau lahir. Dan karomahmu baru 2 yang muncul. Lestari gemetar. Karomah ketiga benar-benar ada. Guru Swanda menutup mata sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Akan muncul, tetapi tidak tanpa pengorbanan. Lestari mengingat ucapan Nagara. Pengorbanan apa? Guru Swanda memandangi langit di sela pepohonan. Pengorbanan terbesar yang bisa dilakukan seorang manusia. Lestari terdiam. Tubuhnya dingin. Perasaan gelisah muncul, seperti pertanda buruk yang mulai berkembang. Nagara melangkah ke depan. Suaranya tegang. Guru, apakah waktunya sudah dekat? Guru Swanda mengangguk pelan. Ancaman yang mengejar gadis ini bukan hanya pencuri atau orang tersesat. Ada kekuatan lebih gelap yang sudah lama terbangun, dan kini tahu keberadaan karomah keturunan kelima. Lestari menggigit bibir. Kekuatan gelap apa? Angin bertiup pelan, tetapi terasa dingin di tulang. Guru Swanda menatap jauh ke dalam hutan. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada manusia, sesuatu yang pernah disegel ratusan tahun lalu oleh leluhurmu. Dan sekarang segelnya mulai retak. Lestari menelan ludah. Dunia terasa menjadi 2 kali lebih gelap. Apa? Apa hubungannya denganku? Guru Swanda memandangnya dengan tatapan sangat serius. Kaulah satu-satunya yang bisa menghentikan kebangkitan itu. Lestari merasa jantungnya hampir berhenti. Dan di antara hening yang panjang, terdengar doa burung kecil, seolah ikut mengabarkan bahwa dunia baru saja berubah untuk selamanya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan hitam bergulung tebal di ufuk barat, seolah langit menutup tirai untuk menyembunyikan sesuatu yang hendak terjadi. Desa Seruni menjadi gelap dengan cara yang tak wajar. Lampu minyak para warga bergetar seakan ditiup tangan tak kasat mata. Lestari berdiri di halaman rumahnya, menatap horizon yang dipenuhi kilat samar. Di bahunya, Nagara, sang elang bertanduk sapi, mengepakkan sayap pendek. Tanduk emasnya memancarkan cahaya lembut, satu-satunya cahaya yang membuat Lestari merasa aman. Langit gelisah, ujar Nagara. Ada kekuatan lain yang bergerak malam ini. Lestari mengangguk pelan. Sejak ia memperoleh karomah melihat kebenaran tersembunyi, dunia terasa 2 lapis, yang tampak dan yang tak kasat mata. Dan malam itu, lapisan yang tak kasat mata terasa semakin dekat, seolah mengintip dari balik bayang-bayang. 1. Kedatangan tamu berjubah hitam. Ketukan pelan terdengar di pintu rumahnya. Lestari dan ibunya, Burini, saling pandang. Tidak ada yang berani keluar saat malam segelap itu. Lestari berbisik, "Bu, biar aku lihat dulu." Namun baru 1 langkah ia bergerak, pintu itu terbuka sendiri, perlahan, tanpa suara. Di ambang pintu berdirilah seorang pria berjubah hitam. Wajahnya sebagian tertutup kain. Sorot matanya tajam namun tidak sepenuhnya jahat, lebih seperti seseorang yang menyembunyikan luka besar. Nagara mengembangkan sayap, siap menyerang. Tunjukkan maksud kedatanganmu. Pria itu mengangkat kedua tangannya tanda damai. Suaranya rendah dan serak, seperti seseorang yang terlalu lama berbicara dengan bayang-bayang. "Aku datang bukan untuk menyakiti," katanya. "Aku datang untuk memperingatkan." Lestari menatapnya teliti. Seketika ia melihat bayangan samar, rumah seorang wanita tua yang roboh, seorang pemuda yang menangis, dan sosok pria berjubah hitam itu berdiri di kejauhan sambil memegang sebilah pisau, namun tidak menghunusnya. Dia bukan pelakunya, batin Lestari. Dia tahu sesuatu,
tapi tersembunyi. "Apa yang kau tahu?" tanya Lestari dengan suara mantap. Pria itu melangkah masuk sedikit. "Kau sedang diawasi. Ada yang menginginkan karomahmu. Dan mereka sudah masuk ke desa." Suasana menjadi beku. "Siapa mereka?" tanya Burini gemetar. Pria itu menunduk. "Mereka disebut pengiring gelap." Nagara mengernyit. "Hamba-hamba bayangan." Pria itu melanjutkan, "Mereka tidak mengejar makhluk sepertiku. Mereka mengejar pemilik karomah seperti gadis ini." Lestari merasa lututnya melemah. Tapi ia tetap berdiri tegak. "Kenapa aku?" tanyanya. Pria itu memandangnya lama. "Karena kau cahaya yang belum mereka kuasai." Dua bayangan di tepi desa. Pria berjubah hitam itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Raga, mengundang mereka semua ke bukit kecil di belakang rumah Lestari. Dari sana, terlihat sebagian desa diterangi cahaya samar. Namun sesuatu membuat desa tampak berbeda malam itu. Apa itu? Lestari menunjuk ke arah tepi desa. Bayangan-bayangan bergerak cepat, seperti anak kecil yang berlari, tapi lebih rendah dan lebih cepat. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, seperti kabut yang diberi nyawa. Raga menelan ludah. Mereka sudah masuk. Nagara mengamati tajam. "Mereka mencarimu, Lestari." Lestari menegang. Tapi kenapa sekarang? Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Raga menarik napas panjang. Pengiring gelap hidup dari ketidakadilan. Mereka tumbuh dari iri, dengki, dan kebencian. Dan di desa ini, ada banyak hati yang membencimu sejak kau membawa makhluk ini. Ia menunjuk Nagara. Lestari menutup mata, merasakan sakit itu kembali, tatapan warga yang takut, ejekan, bisikan, dan fitnah. Ia sadar, karomahnya adalah cahaya, tetapi cahaya sejati selalu memiliki bayangan. 3 pintu arah. Saat mereka berdiri di bukit, Nagara tiba-tiba terbang tinggi dan mengepakkan sayapnya dengan kuat. Tanah di bawah mereka bergetar, dan kilatan cahaya keluar dari tanduknya. Lestari memandang takjub. "Apa yang kau lakukan?" Nagara menggambar lingkaran cahaya di udara. Cahaya itu membuka sesuatu, sebuah retakan tipis, seperti pintu tak terlihat yang melayang di udara. Retakan itu berdenyut seperti nadi. Raga terperanjat. "Itu pintu arah." "Pintu arah." Lestari mengulang. Nagara turun perlahan. "Ini adalah jalan menuju tempat di mana asal karomahmu dapat dijelaskan. Jika kita ingin melawan pengiring gelap, kau perlu tahu siapa dirimu sebenarnya." Burini memegang tangan Lestari erat-erat. "Nak, kau tidak harus pergi. Ini berbahaya." Lestari memandang ibunya, lalu memandang Raga, lalu ke Nagara. "Aku tidak bisa lari dari takdir ini, Bu." "Lestari," suara ibunya parau. Gadis itu menghapus air mata ibunya. "Aku harus melindungi desa kita. Aku harus tahu kenapa aku diberi karomah." Nagara menunduk hormat. "Langit telah memilihmu sejak awal." Raga melangkah mendekat. "Jika kau masuk, kau tak bisa kembali sampai pintu menutup. Dan pintu bisa menutup kapan saja." Angin berputar kencang di sekitar mereka. Retakan cahaya itu semakin besar, memancarkan warna perak kebiruan. Lestari mengambil napas panjang. "Aku siap." Ia melangkah ke arah pintu itu. Saat ujung jarinya menyentuh cahaya, ia merasakan ribuan suara berbisik sekaligus. Suara bumi,
langit, dan masa lalu. Suara itu menyambutnya. Namun sebelum ia masuk, suara keras menggema dari arah desa. Teriakan, tangis, dan sebuah suara berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Temukan gadis pemilik cahaya itu. Pengiring gelap mulai menyisir desa. Waktu hampir habis. Nagara berseru, "Lestari, cepat!" Di hadapannya, pintu cahaya bergetar lebih kuat. Di belakangnya, bahaya mendekat dengan cepat. Dengan hati yang berdebar, mata dipenuhi keberanian dan ketakutan, Lestari memilih langkahnya. Pintu cahaya bergetar seperti permukaan air yang sedang digelisahkan angin. Warna perak kebiruan yang memancar darinya berubah-ubah, seolah mengundang sekaligus memperingatkan. Lestari berdiri tepat di hadapannya, sementara suara pengiring gelap kian mendekat dari arah desa. "Nak, jangan pergi," seru Burini sambil memeluk lengan Lestari. Namun Nagara berdiri tegak di depan mereka, tanduknya menyala seperti obor suci. "Waktu kita tinggal sedikit. Jika kita tidak masuk sekarang, karomah Lestari akan direnggut." Raga menoleh ke belakang, matanya tajam. Mereka semakin dekat. "Kita harus bergerak." Jeritan warga terdengar dari kejauhan, suara panik, kaca pecah, langkah-langkah seperti ratusan kaki berlari di tanah. Dari lereng bukit, bayangan-bayangan hitam melesat seperti kabut hidup, bergerak dengan kecepatan tak wajar. Lestari menarik napas panjang. "Aku pergi, Bu. Aku janji akan kembali. Aku janji." Burini menangis, memeluk putrinya sekali lagi, sebelum akhirnya ia melepaskannya dengan berat. Dengan dorongan kecil dari keberanian yang tumbuh dalam dirinya, Lestari melangkah memasuki pintu itu. Dan dunia tempat ia berpijak pun berubah. Satu ruang antara dunia. Cahaya perak menyelimuti tubuhnya. Tidak ada tanah di bawah kakinya, hanya udara lembut seperti kapas yang menahan bobotnya. Ia melayang perlahan, seolah diseret angin menuju tempat yang belum ia kenal. Nagara. Raga. "Bu?" Suara Lestari terdengar menggema, namun tidak ada pantulan apapun. Hanya ada satu suara yang datang jauh dari depan. "Selamat datang, pemilik cahaya masa depan." Cahaya mulai mereda. Lestari menjejak tanah, atau sesuatu yang menyerupai tanah. Hamparan luas membentang, padang putih tak berujung, dan di tengahnya berdiri sebuah istana kristal melengkung, mengapung beberapa meter di atas permukaan. Nagara tiba-tiba muncul dari belakangnya, mengepakkan sayap. Ini, dunia di balik cahaya. Dunia asal karomahmu. Raga juga muncul, meski langkahnya tampak berat, seperti seseorang yang memasuki tempat terlarang. "Sejak aku kecil, aku hanya pernah melihat gambarnya di manuskrip tua. Aku tidak pernah membayangkan tempat ini benar-benar ada." Lestari menatap sekeliling. "Apa tempat ini?" Nagara menatap langit putih yang tak memiliki matahari atau bulan. "Ini adalah langit 9 lapisan. Kita berada di lapisan keempat, tempat para penjaga takdir berkumpul. Jika kau ingin tahu asal karomahmu, kita harus mencapai puncak, lapisan ke-9. Lestari terkejut. "Kita harus naik sejauh itu?" "Sebab rahasiamu ada di atas sana," kata Nagara. Namun sebelum mereka melangkah, tanah putih di depan mereka bergetar dan terbuka seperti air memecah. Dari celah itu muncul sosok setinggi manusia, berbalut jubah putih yang memancarkan cahaya. Wajahnya tampak seperti manusia, tetapi matanya berwarna keemasan dan tidak memiliki pupil. "Selamat datang, Lestari," katanya. Raga menunduk hormat. "Penjaga cahaya."
Lestari menelan ludah. Anda tahu nama saya? Tentu, jawab penjaga cahaya. Karomah yang kau miliki bukan hadiah. Ia adalah warisan. Lestari terperanjat. Warisan? Dari siapa? Penjaga cahaya tersenyum samar. Dari darah yang mengalir dalam dirimu. Jantung Lestari berdegup kencang. Aku hanya gadis kampung, katanya pelan. Orang tuaku orang biasa. Penjaga cahaya menggeleng. Ayahmu bukan orang biasa. Lestari terdiam. Burini selalu mengatakan ayahnya meninggal saat ia masih bayi. Ia tidak pernah diberitahu apapun selain itu. Siapa? Ayahku? Tanya Lestari, tanpa sadar suaranya bergetar. Penjaga cahaya menoleh ke istana kristal di kejauhan. Jika ingin tahu kebenaran, kau harus mencapai puncak lapisan ke-9. Di sanalah takdirmu menunggu. Nagara menatap Lestari. Kau siap? Lestari mengangguk, meski hatinya penuh konflik. Jika ini satu-satunya jalan melindungi kampungku, aku akan lakukan. 2. Lorong tanpa waktu. Mereka memasuki sebuah lorong panjang di bawah istana kristal. Lorong itu tampak seperti terbuat dari cahaya padat. Setiap langkah menimbulkan gema yang merambat seperti gelombang di permukaan air. Lestari merasakan detak jantungnya menyatu dengan ritme lorong itu. Namun mendadak, lorong itu bergetar dan cahaya berubah menjadi gelap. Berhenti, seru Nagara. Di depan mereka, sebuah bayangan besar menghalangi jalan. Sosok itu tidak memiliki bentuk manusia atau hewan, lebih seperti kabut hitam yang dipaksa menjadi wujud. Raga memegangi sarung pedangnya. Bangsa bayangan, mereka mengikuti kita sampai sini. Sosok itu mengeluarkan suara mirip erangan panjang. Pemi, lik, caha, ya'a. Nagara menggeram. Lestari, mundur. Tidak, kata Lestari tegas. Jika mereka mengejarku, aku harus berdiri sekarang. Ia melangkah maju, dan cahaya samar keluar dari kedua telapak tangannya. Karomah itu bangkit mengikuti keberaniannya. Sosok bayangan itu menjerit. Caha, ya? Lalu dari tubuhnya, muncul lusinan tangan hitam yang melesat ke arah Lestari. Raga langsung melompat ke depan, pedangnya bercahaya. Nagara juga terbang, menyerang bayangan itu dari udara. Pertempuran terjadi begitu cepat, seperti kilatan badai dalam ruangan sempit. Namun sesuatu terjadi saat bayangan itu mendekati Lestari. Karomahnya meledak dari dalam. Cahaya emas menyembur, membentuk lingkaran besar yang menepi semua bayangan dengan sekali hembus. Lorong itu kembali terang. Bayangan itu sirna, menyisakan bau seperti logam terbakar. Lestari jatuh terduduk, napasnya memburu. Raga tertegun. Kekuatanmu mulai bangkit. Nagara menatap Lestari dengan bangga. Ini barulah sebagian kecil dari karomahmu yang sebenarnya. Namun di balik ucapan itu, Lestari melihat keresahan di mata Nagara, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. 3. Pengiring gelap menerobos desa. Sementara itu, di dunia manusia, desa Seruni berubah menjadi medan ketakutan. Pengiring gelap menembus rumah-rumah warga, memperlihatkan wujud kabut hitam pekat. Mereka mencari satu nama. Lestari. Lampu-lampu minyak meledak, air sumur berubah hitam, dan langit di atas desa seperti ditutupi kain pelayat raksasa. Di tengah kekacauan itu, seorang sosok berjubah sepenuhnya hitam berdiri memimpin. Wajahnya tertutup topeng tanduk,
dan suaranya berat bagaikan guntur tenggelam. "Bawa gadis itu padaku," katanya. Sebelum dunia cahaya membangkitkan kekuatan penuhnya. Sosok pemimpin itu mengangkat tangannya. "Karomah itu adalah milikku." Di kejauhan, Burini menangis sambil memeluk foto kecil suaminya yang sudah meninggal. "Lestari, tolong kembali." 4. Menuju lapisan kelima. Di dunia cahaya, Lestari, Nagara, dan Raga akhirnya keluar dari lorong panjang. Di depan mereka, sebuah tangga cahaya membentang ke langit putih, tampak seperti ribuan anak tangga yang naik tanpa ujung. Nagara berkata pelan, "Inilah jalan menuju lapisan kelima." Lestari menatapnya. "Berapa jauh lagi sampai puncak?" "Masih panjang," jawab Nagara. "Dan semakin tinggi, semakin besar bahaya yang menunggu." Lestari menatap tangga itu, angin lembut menyentuh wajahnya. Namun dalam hatinya, satu tekad semakin membara. Ia akan sampai ke puncak. Ia akan mempelajari kebenaran tentang ayahnya, karomahnya, dan takdirnya. Karena di bawah sana, desanya sedang dikepung kegelapan. Dan hanya ia yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan napas panjang, Lestari menaiki anak tangga pertama. Langit bergetar. Takdir pun bergerak. Langit putih yang tadinya tenang kini berubah menjadi badai cahaya. Petir berwarna emas menyambar tanpa suara, berputar-putar seperti ular langit yang menjaga gerbang takdir. Lestari, Nagara, dan Raga berdiri di puncak tangga cahaya yang tampak tak berujung. Dari sini, mereka dapat melihat seluruh lapisan langit di bawah, tempat dunia tampak seperti titik kecil yang berdenyut pelan. Nagara menatap ke atas. Di balik awan cahaya itu, lapisan ke-9. Tempat asal karomahmu. Lestari menggenggam dadanya, merasakan getaran aneh yang muncul dari dalam tubuh, bukan sakit, melainkan panggilan. Seolah darahnya sendiri beresonansi dengan udara di sekeliling mereka. Raga menatapnya lama. "Kau yakin ingin melanjutkan?" Begitu memasuki lapisan terakhir, tidak ada tempat untuk berbalik. Lestari mengangguk. "Aku harus melindungi desaku. Aku harus tahu siapa sebenarnya ayahku. Aku harus tahu kenapa aku dipilih." Dengan langkah mantap, ia melangkah menembus dinding awan cahaya. Dan dunia pun berubah. 1. Lapisan ke-9, ruang takdir. Lapisan ke-9 bukan dunia yang bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Segalanya seperti perpaduan antara langit, laut, dan ingatan. Permukaan tanah terlihat bening seperti kaca, tetapi berjalan di atasnya terasa seperti berjalan di atas awan. Di atas, jutaan bintang bergerak seakan mengikuti irama napas seseorang yang tak terlihat. Di pusat ruang itu berdiri sebuah singgasana raksasa, terbuat dari cahaya murni yang berputar perlahan. Dan di singgasana itu, seseorang duduk dengan tenang. Sesosok pria berwajah teduh, berambut panjang, dan memiliki tatapan yang menembus hati. Di kepalanya, sepasang tanduk kecil bercahaya, bukan tanduk elang, bukan tanduk sapi, tapi campuran keduanya. Lestari terperanjat. Nagara menunduk hormat sedalam-dalamnya. "Yang mulia, penjaga takdir." Pria itu tersenyum lembut pada Lestari. "Akhirnya kau datang, anakku." Dunia seakan berhenti. Raga terkejut, Nagara membeku. Dan Lestari merasa lututnya melemah. Aku," suaranya hampir tak terdengar. "Aku, anakmu?" Pria itu bangkit, berjalan mendekatinya. "Ya, Lestari. Aku adalah Arsaka,
penjaga tertinggi Karomah Langit. Dan kau adalah darah dagingku, setengah manusia, setengah cahaya. Lestari mundur setapak. Ibu bilang ayahku meninggal saat aku bayi. Arsaka menghela napas panjang. Itu bukan kebohongan. Bagian diriku sebagai manusia memang mati dalam perang besar. Yang tersisa hanya sisi langitku. Aku tidak bisa kembali. Aku hanya bisa mengamati, menunggu saat kau tumbuh dan karomahmu bangkit. Lestari merasakan dadanya panas. Kenapa kau tidak pernah muncul? Kenapa kau biarkan kami hidup dalam kemiskinan, ketakutan, dan ejekan? Arsaka menutup mata. Karena jika aku turun ke dunia manusia, keseimbangan akan runtuh. Dunia tidak akan siap. Lestari menunduk. Air matanya jatuh pelan. Aku hanya ingin ayah, bukan penjaga takdir. Arsaka mengangkat wajah putrinya lembut. Dan aku ingin memelukmu sejak kau lahir. Tapi takdir kita berbeda, Lestari. 2. Kebenaran Karomah. Arsaka memegang tangan Lestari, dan tiba-tiba dunia di sekeliling mereka berubah menjadi hamparan kenangan. Lestari melihat masa lalu. Seorang bayi kecil yang diletakkan Burini di pangkuan pria bercahaya. Arsaka yang tersenyum sambil menatap bayinya. Langit yang retak karena serangan makhluk gelap. Arsaka melindungi bayi dan istrinya dengan seluruh kekuatan. Tubuh manusia Arsaka hancur, tinggal wujud cahaya. Ia naik ke langit lapisan 9, meninggalkan dunia. Lestari menangis. Jadi karomah ini bukan pemberian acak. Tidak, jawab Arsaka. Karomahmu adalah warisan. Kau memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan dunia manusia dan dunia cahaya. Nagara melangkah maju. Yang mulia, ada masalah besar. Penyiring gelap telah menembus dunia manusia. Mereka mengejar Lestari. Arsaka mengangguk pelan. Ya, mereka ingin karomah ini untuk membuka gerbang kegelapan. Lestari menatap ayahnya. Apa aku bisa menghentikan mereka? Arsaka memegang kedua tangan putrinya. Tidak hanya bisa. Kau ditakdirkan untuk itu. Cahaya besar menyelimuti Lestari, masuk ke tubuhnya. Tanduk cahaya muncul samar dari kepalanya. Sayap emas transparan muncul di punggungnya, memanjang indah. Raga terpesona. Dia berubah. Nagara tersenyum bangga. Inilah bentuk karomah sejatinya. Lestari merasakan kekuatan besar mengalir dalam darahnya, hangat, murni, dan tak tertandingi. Ayah, apa ini tidak berbahaya? Arsaka menatapnya lembut. Bahaya dan takdir adalah saudara. Tapi cahaya selalu menang selama pemiliknya berhati bersih. 3. Dunia manusia membara. Sementara itu di desa Seruni, pengiring gelap telah merobohkan rumah-rumah. Teriakan warga memenuhi udara. Burini berlari sambil membawa foto Lestari, terjatuh berkali-kali namun tidak berhenti. Di tengah desa, pemimpin pengiring gelap berdiri di atas menara bambu. Topeng bertanduknya retak, memancarkan mata merah menyala. Bawa gadis itu padaku, ia mengaum. Karomah itu adalah milikku. Makhluk cahaya itu pernah mencurinya dariku. Suara angin membawa bisikan gelap yang menyebarkan ketakutan. 4. Kembalinya sang pemilik cahaya. Di langit lapisan 9, Lestari membuka matanya. Aku harus kembali. Arsaka mengangguk. Pergilah. Lindungi dunia manusia. Dan ingat, kau tidak sendirian. Nagara terbang tinggi.
Raga berdiri tegak. Cahaya besar turun dari langit, membentuk sebuah portal. Lestari memandang ayahnya satu terakhir kali. Apa kita akan bertemu lagi? Arsaka tersenyum sendu. Jika takdirmu menuntunmu kembali ke langit, aku akan menunggu. Lestari meneteskan air mata, namun wajahnya penuh kekuatan. Ia melompat masuk ke portal itu. 5. Pertempuran akhir. Desa Seruni diselimuti gelap saat cahaya emas meledak dari langit seperti matahari kedua. Lestari turun perlahan dari langit, sayap emasnya berpendar, tanduk cahaya di kepalanya bersinar. Tanah bergetar saat kakinya menyentuh bumi. Burini menatapnya sambil menangis. Lestari, anakku? Gadis itu tersenyum lembut. Aku pulang, Bu. Pemimpin pengiring gelap menatapnya marah. Kau pikir cahaya itu bisa menghentikanku? Lestari menatapnya dalam-dalam, karomahnya bergetar. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun. Pertempuran besar pun terjadi. Bayangan-bayangan hitam menyerang dari berbagai arah, namun setiap kali mereka mendekat, cahaya dari sayap Lestari memurnikan mereka menjadi debu putih. Raga melawan bayangan dengan pedang bercahaya, sementara Nagara menyerang dari udara, tanduknya memancarkan kilatan emas. Pemimpin pengiring gelap melepaskan serangan terakhir, gelombang besar energi hitam yang dapat menghancurkan desa dalam sekali tebas. Lestari terbang, menutupinya dengan tubuhnya sendiri. Cahaya takdir, bangkit. Cahaya emas besar meledak, menghancurkan bayangan dan membersihkan seluruh desa. Ketika cahaya mereda, hanya Lestari yang masih berdiri, tegak, kuat, dan bercahaya. Pemimpin pengiring gelap terjatuh, topengnya hancur. Ternyata di baliknya bukan monster, tetapi manusia, seseorang yang pernah menjadi penjaga seperti Arsaka, tetapi jatuh ke dalam iri dan kegelapan. Karomah itu seharusnya untukku, katanya lemah. Lestari menatapnya dengan belas kasih. Karomah milik siapapun yang berhati bersih. Kau hanya butuh memaafkan dirimu sendiri. Bayangan itu pun menghilang. 6. Cahaya baru Desa Seruni. Desa berubah kembali terang. Rumah-rumah yang roboh berdiri lagi perlahan, diperbaiki oleh cahaya lembut yang keluar dari tangan Lestari. Warga bersujud, menangis. Lestari, penjaga desa. Namun Lestari tersenyum lembut. Aku hanya Lestari. Gadis kampung, sama seperti kalian. Nagara berdiri di sampingnya. Tidak, Lestari. Kau adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia cahaya. Raga menunduk. Dan kau telah menyelamatkan kita semua. Burini memeluk putrinya erat-erat, tidak mau melepaskannya. 7. Epilog cahaya yang menjadi legenda. Beberapa bulan kemudian, Desa Seruni menjadi desa paling damai. Ladang-ladang subur, air sumur jernih, burung-burung kembali. Lestari membantu warga, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai gadis kampung sederhana yang kebetulan memiliki cahaya dalam dirinya. Dan setiap malam, saat angin berhembus lembut, ia menatap langit. Ayah, aku menjaga dunia ini. Dan di langit yang jauh, sebuah bintang memancar lebih terang dari yang lain, seolah tersenyum padanya.